Puji nama Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, singkapi firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka di dalam surat Yudas pasal yang pertama. Surat Yudas pasal yang pertama, dan memang Yudas hanya ada satu pasal. Sama seperti surat Filemon. Kita sudah belajar tentang surat Paulus kepada Filemon. Sekarang kita akan belajar bersama-sama surat Yudas kepada jemaat-jemaat Tuhan. Di sini tidak disebutkan nama dan tempatnya ya, tetapi ada pesan yang begitu indah sekali di dalam surat Yudas ini. Mari saya akan bacakan di dalam ayat pertama dari Yudas. Ya, jadi jelas penulisnya adalah Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Ya, di situ dikatakan Yudas adalah hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Yakobus di sini adalah saudara dari Yesus Kristus itu sendiri. Ya, banyak yang mengatakan bahwa Yudas dan Yakobus ini adalah saudara. Ya, tetapi mengapa Yudas di sini berkata bahwa dia adalah sebagai hamba? Ya, kalau saya melihat Yudas lebih fokus kepada isi pesan dari suratnya, dan saya juga percaya Yudas lebih fokus kepada tugas yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Ya, dia tidak menonjolkan hubungan antara Yesus dengan dirinya, tetapi dia lebih fokus kepada tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada Yudas untuk memelihara iman jemaat. Ya. Mari kita maju lagi dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka. Ya, mereka ini siapa? Mereka adalah yang terpanggil. Ya, jadi orang-orang yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ternyata dipanggilnya untuk dikasihi, dipanggil untuk dipelihara untuk Yesus Kristus. Ya, jadi orang-orang percaya itu ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka harus mengalami panggilan. Ya, kita tidak bisa main datang saja, terus kita main langsung percaya saja. Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah sebuah panggilan. Ya, itu adalah sebuah anugerah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kekristenan ini bukannya agama yang kita iming-iming, kasih sembako, kasih ini, kasih itu, terus dia bisa jadi langsung Kristen. Ketika dia rubah KTP-nya jadi Kristen, ya belum tentu di mata Tuhan dia itu Kristen. Ya, jadi kekristenan itu ketika kita mengiring Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah sebuah panggilan. Ya, panggilan bagi mereka yang mendapatkan anugerah. Kalau ada pertanyaan, terus apakah Tuhan memanggil semua orang? Ya, saya mau katakan Tuhan memanggil semua orang. Tinggal kitanya yang meresponi atau tidak. Kitanya menerima atau tidak panggilan tersebut. Ya, setelah kita dipanggil Tuhan, maka Tuhan tidak hanya memanggil kita, tetapi Tuhan mengasihi kita dalam Allah Bapa. Ya, sekali lagi, Tuhan mengasihi kita. Ya, sehingga ketika kita sudah terpanggil, banyak sekali anak-anak Tuhan berkata seperti ini. Kenapa sih setelah saya menjadi orang percaya, ketika saya menerima panggilan Tuhan, saya bertobat, saya ibadah, saya mencari Tuhan, kok hidup saya jadi susah, hidup saya jadi menderita, hidup saya jadi seperti ini, enakan dulu waktu saya belum bertobat. Saudara, saya mau katakan, Tuhan ketika memanggil kita, ya, dia pasti mengasihi kita. Di saat kita menderita, Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Ya, Tuhan pasti mengasihi kita. Loh, terus kalau Tuhan mengasihi, kenapa kita menderita? Ya, saya sudah pernah sampaikan kepada jemaat tentang kenapa anak-anak Tuhan itu harus menderita. Ya, salah satunya coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat.
Ya, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Salah satu penderitaan badani untuk apa? Untuk menghentikan dosa, perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, ketika saudara menghentikan perbuatan dosa, jangan dikira tidak menderita. Menderita loh. Orang yang biasanya suka bohong, ketika dia tidak bohong lagi, wah itu menderita. Karena sudah kebiasaan. Orang yang mungkin sudah biasa merokok, tiba-tiba disuruh berhenti merokok, ya itu menderita juga. Orang yang biasanya narkoba disuruh, itu menderita. Penderitaan sekali itu. Ya, jadi ketika kita masuk dalam penderitaan, ya salah satu bentuk penderitaan adalah untuk menghentikan kita dari dosa. Dan itu adalah bentuk kasih Tuhan terhadap umatnya. Jangan kita berpikir Tuhan mengasihi itu semuanya serba enak, dilancarkan, tidak ada masalah, tidak ada beban, tidak ada tekanan dan sebagainya. Tidak. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dikatakan, Ibrani 12 ayat yang ke-5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, jadi dihajar, disesa. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi penderitaan itu juga salah satu bentuk kasih Allah. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada dalam penderitaan, kita ada dalam kesulitan, kita ada dalam masalah-masalah yang cukup besar, mungkin kita sendiri pusing ya. Aduh, ini gimana nih, masalah kok seperti ini ya. Bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi penderitaan itu bukan suatu malapetaka, justru penderitaan itu adalah salah satu bentuk kasih Allah. Ya, dan kita harus syukuri, bahkan kita harus mampu bersukacita dalam penderitaan. Nah, hanya Petrus menjelaskan ada dua penderitaan. Penderitaan karena perbuatan dosa kita sendiri, penderitaan memang karena kita ada di dalam kebenaran firman Allah. Nah, penderitaan apakah yang kita peroleh atau yang kita alami saat ini? Penderitaan karena perbuatan dosa kita kah? Atau penderitaan karena kita ada atau kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan? Ada banyak anak-anak Tuhan ketika mereka ada di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka menderita, mereka dikucilkan, mereka dianiaya, ya, bahkan ada banyak sampai yang dipenjara karena mempertahankan iman mereka. Seperti itu, yang dikasihinya, yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi tidak hanya dipanggil, tidak hanya dikasihi, tetapi dipelihara untuk Yesus Kristus. Kata dipelihara ini bukan berarti bisa saja ya kita dicukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi saya lihat, kalau melihat konteks dari surat Yudas ini, kata dipelihara ini di sini jemaat-jemaat Tuhan sedang disusupi ya, sedang ada orang yang menyelinap ke sana, ada orang yang menyelusup di sana sehingga memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, akhirnya jemaat-jemaat Tuhan karena ajaran-ajaran tersebut dapat hidup menjadi cemar, menjadi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan gereja, umat Tuhan harus hidup dalam kekudusan menjelang pernikahan gereja ya dengan Kristus. Ini adalah gambaran, bukan nikah beneran ya. Jangan langsung
Setelah saya berkata seperti itu, saudara artikan akan menikah seperti suami istri saat ini? Tidak. Ini adalah sebuah gambaran, ya, gambaran bahwa ketika kita akan menikah kepada Kristus, ini adalah gambaran dari bahwa kita harus menjaga kekudusan, ya. Oleh sebab itu perzinahan itu sangat-sangat dilarang di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena pernikahan antara suami dan istri itu adalah gambaran dari gereja Tuhan dengan Kristus, ya. Jadi suami harus jaga calon suami harus jaga kekudusan, calon istri juga harus jaga kekudusan, sehingga ketika dua-duanya bersatu, mereka ada di dalam kekudusan, ada di dalam kesucian. Nah, begitu juga dengan gereja Tuhan dan Kristus ketika mereka akan menikah nanti. Kedatangan Yesus kali yang kedua ini gambaran keintiman. Kita akan menjadi satu dengan Yesus Kristus itu sendiri, ya. Bagaimana kita akan menjadi saudara dan Yesus yang menjadi yang paling sulung, ya. Kita harus menjaga kekudusan itu di dalam pernikahan itu. Ya, jadi pemeliharaan itu maksudnya arahnya ke situ, ya. Jadi kita dipelihara, gereja Tuhan dipelihara untuk ada dalam kekudusan, ya. Surat Yudas adalah bagian dari firman Tuhan, bagian dari Alkitab yang menasehati umat Tuhan agar kiranya hidup kita terpelihara. Ya, karena di sini pengajarannya memang keselamatan itu karena kasih karunia, tapi dosa boleh terus jalan. Nah, ini nanti kita lihat, ya, lebih detailnya seperti apa, keadaannya seperti apa, ciri-ciri guru palsunya seperti apa, pengajarannya bagaimana, apa yang diserang di sana. Oke, ya. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu, ya. Biarlah segala kebaikan Tuhan, ya, rahmat, belas kasihan Tuhan, ya, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini menjadi salam, ya, dan menjadi doa juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak tahu tempatnya di mana, yang terpanggil lah, ya. Katakan jemaat-jemaat Tuhan yang terpanggil. Saudara, kita bahas tentang ayat 1 dan ayat 2 ini terlebih dahulu. Nah, dari dua ayat ini yang menjadi penekanan bagi saya, yang menjadi pesan pentingnya di sini adalah ketika Yudas dipanggil oleh Allah juga, dipanggil oleh Yesus menjadi hamba. Ya, dia tidak merasa dirinya eksklusif. Saya ini saudaranya Yesus Kristus. Tidak. Tetapi dia menempatkan dirinya sebagai fungsional atas panggilan itu. Ya. Dia memberitakan Injil, dia memelihara iman jemaat. Bapak Ibu Saudara juga saya percaya adalah orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat percaya, ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat dari Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Ketika Bapak Ibu Saudara dipanggil, ya, Bapak Ibu Saudara ini jangan hanya fokus di ayat 2-nya saja. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Fokusnya di situ saja, tidak. Tetapi kita belajar dari Yudas memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah hamba. Kita adalah pelayan. Kita punya tugas. Tugas kita adalah untuk melayani Yesus. Bagaimana caranya melayani Yesus? Yaitu peliharalah iman jemaat. Peliharalah iman diri kita sendiri. Oleh sebab itu Paulus katakan, ya, awasilah ajaranmu. Ya, awasilah. Coba saya lihat ini, ada yang ingat tentang ayat ini di dalam 1 Timotius, ya, 1 Timotius. Bentar. Katakan
1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, bagaimana pengajaran dan kehidupan kita harus sinkron. Jangan sampai kita mengajarkan yang baik, tetapi kehidupan kita sendiri tidak baik. Nah, tugas seorang pelayan Tuhan, tugas seorang yang sudah terpanggil, yang sebagai hamba Yesus Kristus. Bahkan kita, kalau di dalam Galatia, kita ini anak. Ya. Artinya kesadaran kita, fungsional kita harus tahu sebagai orang Kristen kita harus mampu memelihara ajaran kita, memelihara iman kita, dan juga mampu menjaga, memelihara iman jemaat Tuhan yang ada di sekeliling kita. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain, ya, sebab ada begitu banyak pengajaran. Ada begitu banyak orang-orang yang mengaku sebagai guru. Mereka paham, mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi kehidupan dan pengajarannya itu tidak sesuai. Ya, apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukannya itu tidak sesuai. Sudah saya katakan, ya. Ketika kita tahu firman Tuhan, kita percaya, kita berkata, ya, dalam tanda kutip kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau perbuatan kita menyakitkan hati Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dari mulut kita katakan percaya, tetapi dari perbuatan kita sebenarnya kita sedang menyangkali Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pernah katakan di dalam Matius 7, Tuhan lebih menekankan kepada lihatlah buahnya. Artinya perbuatan-perbuatannya. Inilah yang menjadi fokus Yudas. Ya, inilah yang bisa kita pelajari dari Yudas, ya. Kita harus memiliki fungsi yang baik, ya. Untuk apa? Katakanlah kita, wah, saya ini saudaranya hamba Tuhan, saya punya orang tua pendeta, saya punya kakak pendeta, ya. Saya punya ini pendeta-pendeta. Mungkin kita banyak saudara, banyak kenalan, ya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta besar dan sebagainya. Tetapi kalau kita sendiri tidak berlaku atau tidak memiliki fungsi yang baik, ya percuma. Ya, Yudas dia tidak berkata saya ini saudara Yesus Kristus, tetapi dia katakan hamba. Ya, dia lebih menekankan kepada fungsi, tugas, panggilannya, bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan dan dia harus melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilannya. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema buat kita. Nanti kita akan belajar sama-sama lebih dalam, ya. Saya juga akan belajar tentang surat Yudas ini. Kita bisa memberikan masukan, ya, satu dengan yang lain, saling menguatkan dan saling melengkapi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur kami sudah terpanggil. Oleh sebab itu kami juga percaya Engkau tidak hanya memanggil, tetapi Engkau mengasihi kami dan Engkau juga memelihara kami, sehingga kami tetap kudus, tidak bercacat sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Peliharalah iman jemaat-Mu yang ada di Bogor, jemaat-Mu yang ada di Gading Serpong ini. Dan Tuhan tolong juga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Daruraya. Untuk pembangunan panti, apa yang menjadi kebutuhan keperluan di sana Tuhan sediakan, bahkan Tuhan yang akan melimpahkannya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, dan terima kasih Tuhan sudah menolong baby, adik kami, anak kami, Gloria, sudah Tuhan tolong beserta dengan ibunya. Tuhan akan memelihara mereka juga sampai Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Terpujilah Tuhan. Dan Tuhan terus menjaga, melindungi kami. Roh Kudus memimpin kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya.